Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang cerah ini, alhamdulillah kita bisa bertemu setelah sekian lama kita libur semester. Apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, untuk pertemuan pertama ini, saya akan memberikan oleh-oleh pada Bapak dan Ibu, yaitu tentang pemanfaatan teknologi pedagogi. Tapi sebelumnya saya mau tanya, Bapak Ibu sebagai guru, kita itu harus memiliki kompetensi. Ada berapa kompetensi guru? Ada 4 kompetensi guru. Apa saja Bu Rizka? Yang satu Pedagogi, terus sosial, yang lain? Profesional. Satu lagi pribadi ya. Nah, salah satu yang akan kita bahas adalah kompetensi pedagogi. Apa sih pedagogi? Pedagogi itu apa sih sebetulnya? Kok guru harus memiliki kompetensi pedagogi? Pedagogi itu apa? Apa? Ya betul. Jadi pedagogi itu adalah seni mengajar. Itu pedagogi. Jadi seni mengajar, seni melatih, seni membimbing. Siapa yang dilatih, diajar, dibimbingnya? Yaitu peserta didik. Jadi seni mengajar, seni melatih, seni mendidik peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dalam pendidikan, dalam konteks pendidikan, pedagogi itu adalah tentang teori dan praktek. Teori dan praktek. Teorinya apa? Praktek mengajarnya bagaimana? Tentunya di dalamnya ada apa saja saat kita mengajar. Proses pembelajaran ada apa saja di dalamnya? Ada perencanaan. Kita membuat perencanaan dengan membuat modul ajar yang di dalamnya itu sudah tertera semuanya. Ada bahan ajarnya, ada metodenya, ada model pembelajarannya, ada strategi pembelajarannya, dan ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi secara keseluruhan pedagogik itu di dalamnya ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh guru, mulai dari merencanakan, lalu melaksanakan proses pembelajaran, dan selanjutnya adalah evaluasi penilaian. Nah, untuk hari ini saya akan memberikan informasi pada Bapak dan Ibu mengenai pemanfaatan teknologi pedagogi. Tadi ya, pedagogi itu adalah intinya adalah seni mengajar. Nah, teknologi pedagogi itu adalah merupakan alat bantu untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Mari kita jelajahi potensi dan implementasinya dalam dunia pendidikan. Nah, ini kita definisi dan pentingnya teknologi pedagogi. Teknologi pedagogik adalah pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Contohnya apa pemanfaatan teknologi dalam pendidikan? Saat kita mengajar, contohnya apa? media pembelajaran. Iya, betul. Contohnya adalah media pembelajaran yang digunakan. Contoh seperti ini. Ini kita menggunakan media pembelajaran apa namanya? Audio visual. Nah, dengan pembelajaran audio visual ini akan bagaimana Bapak dan Ibu saat Bapak dan Ibu mengajar kepada peserta didik dengan menggunakan media audio visual. Nah, dengan pembelajaran audio visual ini akan bagaimana Bapak dan Ibu saat Bapak dan Ibu mengajar kepada peserta didik dengan menggunakan media audio visual. Untuk lebih menarik materi yang disampaikan. Akan memudahkan kita untuk menjelaskan materi. Ya, memudahkan guru dalam menjelaskan materi. Lalu apalagi yang lain? Menarik siswa. Iya, menarik siswa sehingga saat siswa tertarik dalam pembelajaran maka motivasi pembelajarannya akan meningkat. Lalu apalagi yang baik? Memudahkan siswa untuk lebih memahami. Ya betul, memudahkan siswa untuk lebih memahami materi.
Bapak dan Ibu harus ketahui bahwa siswa yang kita ajar itu memiliki berbagai macam potensi, bakat, minatnya masing-masing, dan juga memiliki gaya belajar masing-masing yang harus kita akomodir semuanya. Nah, makanya saat dalam pembelajaran guru itu dengan berbagai strategi bagaimana caranya bisa mewadahi gaya belajar para peserta didik, begitupun dengan potensi, kebutuhan, dan minatnya. Nah, ini kita pentingnya teknologi pedagogik membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, lebih interaktif, menarik, dan efektif. Nah, selanjutnya ini nih, contoh teknologi yang dapat dimanfaatkan. Bapak dan Ibu ingat tidak saat kita COVID? Nah, pembelajaran menggunakan apa? Secara apa? Ya, ada secara daring. Ada yang blended. Blended itu ada campuran antara daring dan luring. Ada dalam jaringan, ada luar jaringan. Nah, saat itulah kita diperkenalkan dengan teknologi pedagogik itu saat terjadi COVID. Maka sampai sekarang itu digunakan. Kita ada pembelajaran online dan ada pembelajaran offline. Ini contoh teknologi yang dapat dimanfaatkan. Satu, e-learning platform. Sudahkah Bapak dan Ibu menggunakan e-learning platform? Yaitu platform pembelajaran online seperti Moodle, Google Classroom. Nah, ini Google Classroom kita sudah menggunakan. Itu salah satu contoh pemanfaatan teknologi dalam pedagogi itu adalah Google Classroom. Lalu memberikan akses materi, kuis, dan forum diskusi. Nah, nanti seperti nanti saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk kuis. Makanya disiapkan HP-nya, gawainya disiapkan. Nanti kita akan membuat kuis. Ini adalah salah satu contoh pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran. Lalu ada aplikasi edukasi seperti tadi ya, Quizlet, Kahoot, membantu dalam belajar melatih dan evaluasi secara interaktif. Apalagi sekarang itu para peserta didik kita itu sangat sekali suka dengan gawai, karena mau tidak mau mereka emang terlahir dengan teknologi yang mereka sudah jadikan permainan sehari-hari, main game gitu kan, lebih suka. Nah, bagaimana caranya kita para guru untuk menarik minat belajar mereka supaya pengaruh game itu terhadap pembelajaran itu pengaruhnya bukan menimbulkan pengaruh yang negatif, tetapi pengaruh positif. Itu bagaimana caranya? Dukungan infrastruktur, memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai untuk menunjang pembelajaran. Nah, mungkin ini kita ya yang belum, karena kita kan di Fokus juga cuma punya satu. Nah, itu bisa nantilah kita bisa atur jadwalnya, misalnya 1 minggu sekali kelas 1 menggunakan Fokus. Jadi ini harus diperkenalkan kepada peserta didik. Paling tidak kita akan visi kepada peserta didik. Potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, implementasi yang terencana, pelatihan yang memadai, dan peran guru yang aktif menjadi kunci keberhasilannya. Jadi Bapak dan Ibu, bagaimanapun alat, ini kan alat ya, tools, alat untuk pembelajaran. Bagaimanapun secanggih apapun alat yang ada, tetapi kalau gurunya, nah ini kan kunci keberhasilan itu ada pada guru kita. Kalau gurunya tidak memiliki kompetensi terhadap digital, penggunaan digital ini, pemanfaatan teknologi ini, maka hasilnya tidak akan bagus. Makanya mindset kita yang harus berubah sekarang, jangan diam di tempat. Yuk kita, apalagi sekarang era digitalisasi, kalau kita bisa belajar banyak ke orang lain, ke sekolah lain yang lebih maju teknologinya, itu luar biasa.
kita bisa nanti mengadakan studi banding ke sekolah lain terkait pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yuk kita mulai merubah mindset kita mulai mengikuti pembelajaran sesuai dengan zaman. Apalagi sekarang kita ada kurikulum baru, pendekatan baru, yaitu pendekatan deep learning. Itu harus siap dengan pendekatan learning, karena di deep learning juga nanti pemanfaatan teknologi itu pasti ada. Nah, sebagai contoh penggunaan pemanfaatan teknologi dalam pedagogi ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk kuis. Silahkan disiapkan HP-nya. Nah, klik quiz, lalu Bapak dan Ibu di join my quiz ya. Ini di soal nomor 2 ini bangun datar apa nak? Segitiga, Segitiga. Kalau ini bangun datar apa? segi panjang, Ya. 2, Yang pertama? lingkaran, Ya, yang lingkaran. Yang ini persegi, persegi. Oke. Ini lingkarannya warna apa nak? krim, Keren ya. Kalau perseginya warna hijau, hijau. Kira-kira menurut Syakira bangun datar apa yang tepat untuk melengkapi pola tadi? lingkaran, Bagus. Coba boleh gambarkan?